Majelis Hakim masih berlangsung dari berdiri. Karena atas nama terdakwa Yuda Arfandi dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Setelah mendengar jawaban atau duplik penasihat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima duplik penasihat hukum terdakwa Yuda Arfandi yang telah dibacakan di persidangan. 2. Menolak dan menyampingkan replik yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu. 3. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan pertama primair melanggar pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasal pembunuhan berencana melanggar pasal 340 sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. Menjatuhkan pidana seperti yang sudah kami bacakan tadi. Kami hakim anggota 1, hakim ketua majelis dan hakim anggota 1 berpendapat yang patut dan adil 20 tahun meskipun hakim anggota 2 berpendapat adalah seumur hidup. Sehingga dilakukan voting dan dasar perbedaan pendapat itu hanya karena masih adanya alasan yang meringankan. Namun begitu silakan koordinasi dengan penuntut umum, penasihat hukum. Saya bingung, saya langsung mengajukan banding. Oh, langsung mengajukan banding ya? Dapat ya? Baik. Majelis Hakim persidangan yang berdiri. Kamu mau banding? Untuk mau banding pakai apa? Pasti dong, nggak pastilah namanya kilas balik ya nenek tiap hari sama dia. Jadi gini aku bilang ya, walau apapun itu hukumannya, entah itu seumur hidup, 20 tahun, mati, itu nggak sebanding sama yang aku rasain, itu nggak bisa balikin Dante juga di aku. Jadi dengan tadi dia minta banding, ya udah aku terima bandingnya, kita terima juga ya Kak. Kita akan diskusi dengan tim kuasa hukum juga nantinya akan gimana. Tapi aku tetap bekerja keras pokoknya untuk menuntut keadilan untuk Dante. Nggak puas sih mbak, sama sekali saya nggak puas sih. Keluarga juga nggak ada yang puas juga sih. 20 tahun itu kan bisa berkurang-kurang sampai mungkin sampai 10 sampai apa revisi kan. Menurut saya nggak sebanding aja. Makanya saya setuju sama hakim yang kedua itu ngomong harus yang pantas ya seumur hidup karena memang terbukti bersalah. Ya saya sempat shock juga kalau melihat loh kok nggak sesuai dengan harapan yang dituntut sama JPU kan. Tapi itu saya berpikir, apa iya seperti itu? Kan di dalam tingkatan penjatuhan hukuman itu kan jelas. Hukuman yang tertinggi adalah hukuman mati tadi kan. Terus hukuman yang berikutnya kan seumur hidup. Yang berikutnya kan 20 tahun gitu. Nah ini kok bisa dari paling atas turun ke yang 20 tahun. Kenapa dia nggak mengabaikan yang seumur hidup? Kami sempat diskusikan sama Mas Angger bilang, sangat Mas Angger terutama hebat banget, baru selesai dibacakan langsung banding. Ya mohon maaf ya, saya nggak tahu di balik itu ada apa. Karena responsif sekali kan, kalau orang bilang kan. Biasanya kalau orang dalam persidangan kan, saya minta pikir-pikir dulu seminggu atau 1-2 hari ini. Tapi ini langsung merespon kan, lah monggo aja.
tinggal itu pendapat apa yang menyaksikan. Sangat kecewa sebenarnya. Tapi saya berusaha untuk tegar. Saya berusaha untuk menerima kenyataan ini seperti apa. Jadi bagi saya inilah sebenarnya pukulan berat ya. Terutama saya keluarga besar. Angger kehilangan anaknya, kehilangan ibunya, kehilangan neneknya 2, kehilangan tantenya. Saya juga gitu. Tapi apa mereka nggak akan bisa, terutama Dante nggak akan hidup lagi. Makanya saya bilang kita harus berpikir jernih ya, jangan dibawa emosi saya bilang. Artinya upaya apapun, seberat apapun dia dihukum, Dante nggak akan kembali saya bilang. Udah kita kirimin doa aja, kita selalu mohonkan ke Allah bahwa ya udah ini jalan Allah, takdir saya bilang gitu. Tapi ada leganya, ada keselnya, campur aduk. Untungnya semuanya aku selalu dikelilingi dengan orang-orang baik, dari keluarga, dari kalian, kuasa hukum, semuanya, teman-teman media. Dan aku sangat mengapresiasi pokoknya kepolisian, jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk semua ini. Jadi 20 tahun mereka banding. Perasaan Tamara, keluarga, dan juga keadilan untuk Dante itu sendiri mestinya bisa lebih dari itu, tapi balik lagi kita mengapresiasi sih gitu. Sangat-sangat. Yang penting juga kan ini kan ada mamanya ya, yang juga kita harus neneknya juga, tante, iya, Nggak kuat ya. ya yang harus kita support juga ya secara psikis, mental gitu. Makanya itu tugas saya juga untuk menjaga semuanya, untuk supaya Tamara tetap semangat menjalani hidup seperti itu, dan juga ya bisa mengikuti proses hukum dengan baik seperti itu. Nanti kita mau diskusi dulu soalnya untuk kelanjutannya. Mohon terus doanya dan supportnya untuk semua teman-teman. Makasih banyak dari awalnya. Tadinya mau ngambil barang-barangnya, tapi ternyata bukan diambil di sini, ternyata harus diambil di kantor ya, kejaksaan. Tadi aku kira di belakang ngambilnya, barang kayak baju renangnya, handphonenya gitu. Tapi mau dibalikin kok, tapi harus aku ambil karena kan itu kenang-kenangan terakhir ya yang dipakai ya sama dia. Makanya tadi aku langsung mau kejar ke belakang tuh mau ngambil itu, ternyata nggak taunya bukan di sini ngambilnya. Ngomongnya langsung ngomong ke hakim mau ajuin banding lagi. Saya jadi bingung, dia ngomong dia ngerasa bersalah, dia juga nyesel gitu-gitu, tapi dia ngajuin banding kan berarti kan dalam artian dia tidak terima dong sama tuntutan hukumannya. Ya pasti emang keluarga juga ngambil tindakan sih pasti. Saya pengennya sih seumur hidup atau mati deh. Tapi kalau besok di majelis hakim tingkat banding tiba-tiba bebas itu nggak masuk akal gitu loh. Harapan saya sih diperberat lagi. Iya, karena biar majelis hakim di tingkat banding melihat sendiri fakta yang di visual itu, yang di CCTV, coba lihat sendiri. Seumur hidup. Kalau hukuman mati, ya saya nggak tahu itu pertimbangannya dari majelis hakim melihat dari mana. Tapi saya yakin setidak-tidaknya seumur hidup itu. Kalau seumur hidup kan nggak ada jangka waktunya kan. Makanya tadi Mas Anggir tuh bacanya di situ. Dia bilang ya, aku udah curiga dari awal. Kenapa? Dia baca bahwa hukuman terdakwa nanti dikurangi masa penahanan. Berarti kan ada jangka waktu. Jangka waktu kan berarti hukuman penjara dengan jangka waktu. Kalau dia menyebutkan tidak ada sebutan itu, dia langsung bablas hukuman mati. Nggak ada umurnya kan. Kan sampai dia logikanya gitu.